Hai, perkenalkan nama saya Angelina Surani Nabut, mahasiswa kelas A NIM 180303003 semester 7 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas mingguan keempat mata kuliah sosiologi terapan dengan judul buku yang keempat yaitu Perencanaan Kota Melawan Kemiskinan, Cara Berpikir dan Melakukan Kota yang Lebih Baik di Dunia Selatan. Pada video parodi ini menceritakan tentang keresahan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan kota dan harapan masyarakat terhadap terciptanya kota yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video parodi berikut ini. Hei, jangan rusak begini. Bagaimana motor bisa lewat ini dari bawah? Sudah saya mengambarkan tidak mungkin begini terus nanti. Nanti ada lagi yang tinggal di sekitar sini, jalan sudah rusak. Selamat pagi, Bu. Aduh, iya Ibu Angel. Mari duduk dulu. Aduh, Ibu kenapa duduk di sini? cari angin. Padahal Ini saya tadi mau ke rumahnya Ibu. biasa ini ada tunggu paket. Oh, pakai. Iya. Ada pesan barang online. Iya. Ada apa? Ngomong mau ke rumah buat apa? Ini tadi ini saya datang ke sini mau omong tentang ini jalan Ibu, jalan yang di dekat saya punya rumah itu. Ah, iya Jalan itu rusak jalan. Ibu. Astaga, iya memang sih itu jalan banyak yang sudah kasih keluhan sih, tapi gimana sudah ini belum ada dana dari desa. Bagaimana sudah Ibu? Tadi maksudnya saya begini toh, saya lapor ke Ibu supaya Ibu bisa ke desa, supaya bisa laporkan bagaimana ini kondisi di kita punya RT tuh Ibu. Kasihan ini jalan dari dulu rusak terus, nanti takutnya tidak ada yang mau tinggal di sekitar sini karena jalannya rusak. Iya juga begitu. sih. Kemarin juga apa? Kalau di sini kan banyak kos-kosan, banyak anak kos yang cari, Iya. tapi pas lihat jalan begini mereka bilang aduh nanti motor ban rusak lagi. Iya. Ya saya juga begitu pikir begitu sih, tapi kan rencananya ini nanti kan akhir bulan ini ada mau rapat ya, kumpul apa RT RW di desa gitu kan, mau ini bahas tentang kayak mungkin ada masalah-masalah apa di ini apa RT masing-masing begitu. Jadi rencananya nanti baru mau kasih tahu supaya kalau misalnya apa begitu kan ini mereka ini perbaiki kita pejalan ini kan juga baik juga tuh, supaya masyarakat sini kalau distribusi mereka punya apa begitu kan Iya, Ibu. gampang juga tuh. Iya, nanti bisa bilang di masyarakat ini supaya kami bisa runding lagi tuh Ibu apa Iya. saja keluhan ini, bukan hanya jalan sih Ibu, banyak ini tentang apa dia punya pembangunan juga Ibu, kadang tidak merata juga begitu. Iya juga sih sudah. Ini kan supaya kan rencana supaya misalnya ke depannya ini kalau mereka bangun supaya ke depannya kita punya ini nih ya aspal lah mungkin Iya Ibu. licin begitu supaya aspalnya kan supaya mudah jalan gitu. Iya. Juga pembangunan juga di sini juga bagaimana so kita susah di sini nih, masalahnya kan desa nih agak bagaimana dan desa juga turun agak lama, jadi mau bangun kita pun desa nih juga begitu sudah agak terlambat sedikit. Iya, itu sudah Kak Ibu, kami yang tidak sekolah begini nih bagaimana sekolahnya setengah-setengah juga begini. Mungkin Ibu saya bisa tanya di Ibu pendapat tentang bagaimana sih bagusnya kedepannya kita punya kota ini. Kalau dari saya sih rencana nih nanti pas ini rapat di desa itu rencananya mau saran nih kalau bisa ya apa selain kan dahulu kan jalan dulu kan utama transportasi itu ya, terutama jalan itu kan penting. Terus kalau setidaknya ya
izin untuk yang kalau investor mau bangun di hotel begitu atau tempat perbelanjaan lah, itu kan dikasih mudah begitu. Tapi kayak lihat tempat supaya kan kalau misalnya kayak kalau kita ke kota ke depannya, kalau misalnya ada hotel banyak atau pusat perbelanjaan di situ kan banyak ya, kita punya anak-anak dari sini yang mungkin tidak bisa lanjut kuliah begitu Bisa dari kerja. SMA, iya kan mereka bisa kerja di situ kan, bantu juga ekonomi ini ya, mereka punya keluarga. Terus supaya kita di sini ya jangan dicap terus kayak kota miskin gitu. Kalau mereka bangun itu terus di sini kan bisa lah kita ekonomi membaik sedikit begitu. Iya, Sana itu. gitu sih. Tapi ini yang saya lihat selama ini bukan di kota Kupang saja, di negara Indonesia di desa-desanya tuh kayak kurang diperhatikan. Kalau di kita punya RT masih baik, tapi saya dengar dari RT sebelah itu ini tidak ada perhatian sama sekali dari ini pemerintah. Itu kenapa ya kira-kira? Tahu saya, ini bukan nonton itu, kalau ada dana pasti banyak kita punya aparat yang korupsi begitu. Sebenarnya nih dari pusat nih sudah kasih kita dana besar begitu, hanya ya ada beberapa oknum yang korupsi begitu, dan juga mungkin ya mereka kasih itu belum merata juga sih kan, yang banyak ya desa-desa. Mungkin sekarang kita punya desa itu sudah baik, ada listrik lah. Kayak di RT sebelah juga belum sampai ada listrik masuk di sana. Iya. Tahu saja kita nih. Kayaknya tapi ya semoga kita saling mendukung juga, toh masyarakat juga dukung kami yang aparat ini pemerintah juga, supaya kedepannya kita punya ini RT, kita mau kota ini ya mungkin beberapa tahun ke depan sudah ada jalan aspal, mungkin lagi nanti sebelah Ibu Angel punya rumah sudah bangun hotel di situ, Ibu langsung masuk di sana saja. Iya, itu sudah Ibu. Hanya sudah nanti saya pokoknya nanti ini beberapa orang nih selain Ibu ini kemarin juga ada beberapa bapak-bapak juga datang lapor ke saya bilang jalan Ibu menunggu jalan. Jadi saya sudah tampung aspirasi semua supaya kedepannya untuk saran di kepala desa itu ya kita membangun jalan ini yang lain begitu, supaya kan membantu ekonomi kita juga. Iya, Ibu. Ini bagaimana kalau begini juga Ibu, nanti saya bilang di masyarakat supaya luangkan mereka punya waktu ini, nanti Ibu ikut dengan saya supaya Ibu kasih tahu, maksudnya beri pengarahan ke mereka supaya bagaimana ini kita bisa usulkan ini, supaya Ibu bisa, supaya mereka juga tahu toh ini bagaimana dia punya strategi-strateginya, supaya mereka juga bisa kasih keluhan apa saja nanti, supaya jangan ada miskomunikasi. Jadi mereka bisa kasih tahu di Ibu nanti bisa kasih tahu di aparat desa gitu. Ya betul juga ibu punya saran nih. Kalau begitu nanti Ibu Angel kasih kumpul warga-warga semua, nanti entah mau disapa ke rumah begitu, nanti Ibu hubungi saya, nanti saya pergi ke sana supaya kita kan aspirasi dari masyarakat. Mungkin ada yang mau tambah gitu, supaya nanti pas akhir bulan kita ini saya rapat di kantor desa sudah bisa kita. Iya Ibu, supaya kita punya kota ini mulai dari RT-nya bisa ke yang lebih luas seperti kota, supaya pembangunannya merata, perencanaan untuk pembangunan juga baik, supaya dia punya program apa itu bisa terlaksana dengan baik, supaya masyarakat juga ini bisa hidup sejahtera. Iya Ibu. Itu saja harapannya kami sebagai masyarakat yang miskin begini Bu. Kami Itu juga saja. berharap begitu. Tapi tenang, nanti Ibu sudah tahu begini pastilah, tidak mungkin saya tidak kasih tahu. Iya Ibu. Sudah. Iya, Bu. Kalau begitu saya nanti ini mau kasih kumpul warga. Iya. Mulai Nanti dari sekarang. WA saja atau iya. telepon saya juga baik ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Iya, hati-hati. Berdasarkan video parodi tersebut, dapat kita ketahui perencanaan kota dalam melawan kemiskinan membutuhkan strategi-strategi yang matang. Strategi-strategi yang harus dilakukan pemerintah yaitu pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat, terlebih khusus pendapatan masyarakat miskin dan rentan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Kemudian, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur,
konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang, sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah harus memperkuat ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat dan kemudian izin berusaha melalui Online Single Submission atau OSS. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar perencanaan kota masa depan yang lebih baik dapat terlaksana. Demikian video parodi dan penjelasan singkat saya. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.